Hai Sobat UPJ, kembali lagi di POV, Podcast on Video. Kembali lagi dengan aku Jenis yang akan membantu podcast pada hari ini. Dan tentunya tiap hari podcast POV itu akan selalu berbeda. Dan kali ini temanya menarik banget nih teman-teman. Karena untuk hari ini kita akan membawakan cerita di balik layar pentas seni SMA. Tentunya aku yakin banget teman-teman juga suka banget ya nonton konser. Apalagi sekarang SMA-SMA tuh banyak banget pentas seni yang menarik dan juga mengundang artis-artis yang seru-seru banget. Kalau begitu mungkin kita langsung aja masuk ke sesi cerita bersama teman-teman sekolah yang keren-keren banget. Kalau gitu yuk aku ajak kenalan dengan narasumber kita yang hari ini. Halo teman-teman. Halo. Gimana kabarnya guys hari ini? Baik? Baik ya. Sebelumnya say thank you dulu karena teman-teman udah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di podcast on videonya UPJ. Nah mungkin sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan yang tentunya teman-teman penonton di rumah juga nggak sabar, aku mau ajak teman-teman untuk kenalan dulu. Mungkin dari kamu dulu. Halo semuanya, nama saya Flika Miracle Simarmata, biasanya dipanggil Flika. Sekarang aku kelas 12 IPS, aku umur 17 tahun dan sekolah di Jaya Plus Montessori. Oke, hai Flika, salam kenal ya. Oke, yang di tengah boleh? Halo semuanya, perkenalkan aku Natania Sachi, biasanya aku dipanggil Sachi. Aku siswa kelas 11 dari SMA Anderson School. Oke, hai Sachi. Hai. Boleh yang paling ujung di sebelah sana? Oke. Hai semuanya, nama saya Regin Priscilia, biasa dipanggil Regin, dan saat ini saya bersekolah di Christian Soldier School dan saya kelas 12. Wah, oke. Thank you teman-teman untuk kesediaan waktunya. Kalau gitu kita langsung aja ngebahas topik cerita di balik layar pentas seni SMA, khususnya mungkin sekolah kalian masing-masing ya. Nih, untuk pertanyaan pertama tuh aku penasaran banget sih sebenarnya kalau pentas seni di sekolah teman-teman nih sebenarnya tuh kayak gimana sih? Dan biasanya kalau pentas seni tuh apa aja yang ditampilin kalau di sekolah kalian? Mungkin dari Regin dulu boleh kali ya? Jadi, kalau di sekolah saya sendiri, sebenarnya kita nggak punya pentas seni, tetapi kita mengadakan suatu event, yaitu Solifest atau Soli Festival, di mana kita invite sekolah di area Tangerang Selatan untuk mengujuk mereka meninggikan bakat dan juga talenta bersama-sama melalui perlombaan, pertandingan. Nah, di sana kita mengadai perlombaan-perlombaan seperti futsal, basket, vokal solo, fashion show, dan juga melukis. Dan tahun lalu juga kita sempat mengadakan lomba tari modern. Oh, tari modern dance gitu ya. Wah, menarik banget. Berarti kalau di Soldio Fest sendiri itu lebih ke festival yang ngajak teman-teman sekolah di Tangerang Selatan gitu ya. Iya. Berarti nggak cuma seru-seruannya doang, tapi networkingnya juga dapat banget. Keren banget sih. Mungkin dari Regin dulu kali ya. Regin tadi udah. Mungkin kita langsung move on ke Flika dulu deh, Flika. Kalau di sekolah aku itu sama kayak Regin, gak ada pentas seni yang ngajak artis, kayak misalnya ngajak Ran gitu. Nggak dulu sih, tapi kalau di sekolah aku, kita itu mengadakan semacam drama. Jadi kita itu mengambil cerita rakyat dari Indonesia, legenda-legenda Indonesia zaman kuno, seperti Roro Jonggrang, Timun Mas, Jakarta Rup, Swidak Loro, dan kita rubah yang aslinya bahasa Indonesia jadi ke bahasa Inggris dan lebih modern gitu, karena kan di generasi ini pastinya kita lebih biasa speaking in English. Jadi untuk lebih catch the attention of viewer anak muda gitu. Iya sih, menarik banget sih, karena zaman sekarang tuh ngikutin perkembangan zaman juga ya, yang mana kayak banyak banget anak-anak SMA tuh yang bahasa Inggrisnya udah keren-keren banget. Tapi menarik sih kalau misalnya kita bisa ngebawain cerita legendaris ya dari Indonesia, terus kita ubah pengemasannya ke dalam bahasa Inggris. Keren banget. Mungkin dari Sachi, kalau Sachi gimana? Oke. Kalau aku sama sebenarnya, kita juga nggak ada pensi yang mengundang artis, tapi untuk di Anderson sendiri sama kayak Solideo namanya Unfest atau Anderson Festival. Nah iya, Anderson Festival ini setiap tahun diadakan Kak, jadi setiap tahun itu khususnya pada akhir tahun ya, akhir tahun itu selalu ada Anderson Festival. Nah isinya tuh biasanya hasil dari karya yang udah dibuat sama teman-teman, mau dari TK sampai SMA itu bakalan ditampilin di Anderson Festival itu. Jadi biasanya sih kita ada mungkin dari menari,
nyanyi, tampil band, atau bahkan ada drama juga dari setiap kelas yang sudah mempersiapkan penampilan mereka tersebut. Wah, keren banget ya berarti penampilan-penampilan dan juga konsep-konsep yang dibikin ya. Nah, teman-teman aku mau tanya sih lebih ke kalau misalnya kita mau ngadain suatu event gitu kan ya, itu pasti ada persiapan yang cukup matang. Dan biasanya kalau persiapan tuh pasti ada struggle-nya ya. Kira-kira kalau dari teman-teman sendiri mungkin boleh dong diceritain gitu persiapannya untuk menciptakan festival ini atau event ini tuh kayak gimana dan biasanya tantangan apa yang paling sering kalian hadapin? Mungkin dari Regin lagi. Jadi kalau kesulitan dari saya mungkin kejadian-kejadian yang di luar dugaan kita. Jadi misalnya ada nih kita udah persiapan dari jauh-jauh hari, udah kita pikir event kita itu perfect, amazing, terus gak akan ada permasalahannya, terus tiba-tiba ada aja permasalahannya ya kan. Relate banget sih. Nah, terus kita nggak tahu mau ngapain karena ini permasalahannya baru dan ya mau nggak mau kita belajar dong ya kan dari permasalahan tersebut supaya event selanjutnya kita menjadi event yang lebih luar biasa gitu kan, lebih lancar, nggak ada permasalahan apapun. Dan menurut saya kalau ada kejadian seperti itu kita bisa belajar dari permasalahan tersebut. Jadi kalau ada permasalahan itu lagi ya kita bisa ngandilinnya dengan sebisa kita karena kita udah tahu permasalahan sebelumnya. Betul, jadi bisa mengevaluasi dan bisa mencegah di event yang akan datang nanti gitu ya. Iya, bagus banget sih. Mungkin kalau dari Sachi gimana, Sachi? Kalau dari aku, mungkin karena Anderson Festival sendiri, waktu pelaksananya itu kan biasanya di akhir tahun ya Kak. Dan kayak tahun ini, Anderson Festival itu awal Desember. Nah, kalau dari kita sendiri mungkin struggle-nya adalah di manajemen waktu sama. Manajemen waktu kenapa? Karena di akhir November kita juga ada examination atau penilaian akhir semester. Nah, makanya mungkin bentrok dan persiapannya kan semuanya ikut berkontribusi Kak. Jadi dari guru, dari siswa. Nah, dari siswanya sendiri kita tuh setiap acara akan membuka lowongan kepanitiaan gitu. Jadi kita hire siswa-siswa yang mana aja yang mau ikut nih dalam kepanitiaan si acara Anderson Festival ini. Nah, mungkin struggle-nya sih yang di situ, yang manajemen waktu. Karena kan kita harus prepare untuk tes dan juga prepare untuk acara si Anderson Festival ini. Betul banget sih, apalagi kalau misalnya ada momen dimana lagi banyak-banyaknya tugas dan kegiatan lain, itu time management tuh krusial banget gitu ya untuk persiapan event. Oke, kalau dari kamu sendiri kayak gimana? Aku setuju sama Sachi, pastinya time management itu sangat penting ya. Paling struggle aku waktu ngurus penampilan itu adalah lebih ke jadwal latihan. Karena kan kita sekolah dari pagi sampai sore. Dan pulang sekolah pastinya belum selesai tugas. Siapa tahu ada project, mungkin ada yang ngambil bimbel, ambil les. Kan kita aktivitas di luar sekolah banyak. Jadi kayak waktu latihan itu sampai benar-benar hari Sabtu, hari Minggu yang biasanya hari libur itu benar-benar harus datang untuk latihan dari pagi sampai sore. Dan karena kita itu latihan itu terakhir kali langsung di stage-nya langsung. Jadi kayak kita itu latihan karena stage-nya lumayan besar, kita itu bergerak banyak, jadi kita keringetan, kita benar-benar harus masukin effort kita. Terus terkadang kan ada yang hari Sabtu Minggu nggak mau masuk, nggak mau datang latihan, males kan hari libur. Jadi paling sih time management sama latihan, dedication sama komitmen kita, mau nggak benar-benar suksesin event ini. Benar-benar memang need so much effort ya teman-teman untuk menciptain suatu event yang sukses gitu. Tapi keren banget sih. Dan aku sebenarnya penasaran nih menurut teman-teman sendiri, mungkin opini pribadi juga boleh banget. Menurut teman-teman sebenarnya event-event di SMA itu tuh penting gak sih gitu? Dan sebenarnya apa yang bikin event ini tuh spesial gitu? Mungkin dari Flika lagi deh boleh. Menurut aku kayaknya semua event yang terjadi di SMA itu spesial. SMA kan momen-momen paling berharga sebelum kita pada berpisah ke perguruan tinggi masing-masing. Jadi pastinya spesial karena ini adalah suatu momen kita dari divisi apapun, dari mungkin TK, SD, SMP, SMA bisa benar-benar berbaur. Kita bisa menunjukkan talenta dan bakat kita masing-masing di event-event tersebut. Dan juga kita dapat bekerja sama juga, kan kadang-kadang bekerja sama kerja kelompok ya udah buat nilai, tapi ini untuk menyukseskan
sebuah penampilan yang mungkin terjadinya setahun sekali, 2 kali setahun. Jadi I believe that kita dapat sosialisasi sama satu sama lain. Betul banget, aku setuju sih. Nah, kalau dari Sachi sendiri gimana? Menurut aku, pentas seni yang di sekolah ini, menurut aku penting banget sih, Kak. Kenapa? Karena dari aku pribadi, pentas seni itu sama aja kayak cara kita bertukar pandang. Nah, maksud dari bertukar pandang ini sendiri, misalnya dari awal, kita nggak tahu nih teman-teman kita tuh punya talenta apa sih, bakat apa sih yang mereka punya. Nah, mungkin ada teman-teman yang bakatnya memang sudah menonjol atau sudah banyak lah prestasi yang dicapai. Tapi ada juga teman-teman yang masih belum dapat kesempatan untuk memberitahu halayak kalau ini bakat aku loh gitu. Nah, menurut aku dari pentas seni ini kita bertukar pandang. Kenapa? Karena kita melihat bakat teman-teman yang belum pernah ditunjukkan sebelumnya. Dari situ kita jadi pikir kalau setiap orang ini ada value plusnya sendiri. Menurut aku sih di situ. Jadi adalah momen dimana kita bisa nunjukin diri kita dan potensi kita gitu dan mungkin bisa lebih digali lagi karena kita jadi udah tahu dan kita juga bisa ngeliat teman kita tuh punya potensi apa sih yang bisa dikembangkan mungkin di event-event selanjutnya. Oke, kalau dari Regin gimana? Jadi kalau menurut saya sendiri penting banget adanya pentas seni di setiap sekolah ataupun di kalangan pendidikan SMA maupun pendidikan biasa. Itu karena kita dapat mengeluarkan kreativitas kita dan juga mengembangkan kalangan pertemanan kita maupun juga kita mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang misalnya mungkin dulunya yang kita tidak ketahui bahwa kita bisa berdansa, tiba-tiba disuruh guru untuk ikut tarian, tiba-tiba bisa dansa. Pengalaman di dansa tersebut ya kan. Dan jadi kalau kita keluar nih, misalnya di sekolah lain atau kampus lain terus disuruh dansa juga, jadi kita ada pengalamannya. Setuju sih, jadi sebenarnya event tuh kita nggak cuma dapet capaian doang, tapi banyak belajarnya juga ya. Kayak yang tadinya nggak tahu aku bisa apa, jadi tahu aku bisa apa. Terus yang tadinya mungkin jadi tuntutan dan pressure karena harus bisa, tapi dengan begitu kita jadi belajar gitu kan. Dan satu lagi, kalau kalian setuju sebenarnya dengan event-event ini tuh bisa ngebantu kita nge-branding diri kita dan juga nge-branding sekolah nggak sih? Karena jadi ajang yang bergengsi juga kan ya kalau sekarang tuh, bener banget. Oke, tadi aku udah dapet jawaban-jawaban yang sangat-sangat keren dari teman-teman narasumber hari ini. Dan sebenarnya masih pengen tahu banget sih guys tentang pengalaman-pengalaman kalian selama preparing eventnya dan juga ketika pelaksanaan tuh kayak gimana gitu. Dan ngomong-ngomongin suatu proses event itu kan sangat panjang dan butuh so much effort di sana gitu. Aku pengen nanya tentang momen yang paling berkesan sih ya, memorable gitu. Karena aku rasa kayaknya setiap momen tuh pasti ada momen-momen yang berkesan yang masih kalian inget dan kayak aduh pengen ngulang lagi deh di hari-hari yang akan datang gitu. Mungkin dari Regin dulu nih, momen-momen yang paling berkesan buat kamu apa nih Regin? Mungkin momen ini nggak begitu happy ya, tapi menurut saya sih pengalaman aja menambah itu pengetahuan. Jadi dulu kita punya event expo, yaitu like mini museum gitu. Jadi kita menaruhkan karya-karya dari setiap kelas, itu ada karya sejarah dulu. Dan sempat kakak kelas alumni kami pernah membuat kayak karya lidah buaya, lobang buaya. Ada one history, like a well thing, the people dead bodies. And jadi di situ kita buat ada dekorasi-dekorasi belakangannya. Nah kebetulan saya ditugaskan oleh guru untuk membuat dekorasi-dekorasinya, dan ada juga kakak kelas yang ada di situ juga. Dan jadi kita disuruh buat kayak bunga. Jadi satu bunga itu 4 bagian, kayak yang kelipet kipas gitu. Itu kan 4 bagian, itu harus ditempel. Jadi kita harus buat satu bagian sama 4, jadi baru ditempel jadi bunga. Dan itu kita harus buat 20. Dan sedihnya kan masih nearly to the second Solideo Festival event, dan kakak alumni saya memiliki pekerjaan lain gitu, jadi mau tinggal. Set, dan itu harus membuat 10 lagi.
around 10. Around 10. Yeah, so being a good under 11 grader, junior grader to my senior classmen, I made 10 of those alone. Alone? Wow. But I'm like, mungkin saya diberi kepercayaan kayak dari kelas supaya bisa melakukan dekorasi sempurna, dan akhirnya dekorasi saya bisa cepat selesai dan school-nya ada dan ditempelkan di bagian belakang theater gitu. Dan melihatnya di situ kayak bangga dong karena proud ya. Iya, kayak oh my god, hasil kerja keras aku walaupun bikin sendiri 10 itu ternyata dipajang dan ternyata bagus gitu ya. Jadi sukses juga acaranya. Keren banget Regine, thank you so much ya untuk ceritanya. Mungkin kalau dari Flika gimana? Pastinya ada banyak banget hal yang berkesan. Tapi untuk aku, this is actually sort of like a funny story gitu loh. Jadi karena mayoritas dari penampilan kita itu ya dibuat oleh the students, kayak backdropnya itu bener-bener kita yang masang, terus propsnya kita yang kita yang arrange, terus tapi unfortunately bukan kita yang ngurus sound, kita ada orang sound nih datang. Jadi orang sound ini membantu kita untuk pasang lepas mic kan, karena beberapa dari kita including me itu aku ada 2 peran berbeda. Jadi aku bermain sebagai kayak gimana ya, pembantu putrinya Roro Jonggrang, tapi juga aku nanti harus berubah jadi kayak dukun gitu loh. Jadi kayak sempat ada banyak costume change gitu loh. Jadi funny story, karena waktu itu kadang-kadang kita kan harus monitor soundnya juga biar kasih tahu kayak oh ini harus ganti mic ini di mute karena karakter siapa yang naik. Waktu itu aku turun, aku lagi sedang ganti baju gitu. Terus tiba-tiba pas aku keluar nih, karena ini mau scene aku, pada ketawa-ketawa. Aku kayak, kenapa nih pada ketawa-ketawa? Bukan salah kostum, tapi pas aku sampai, Pak, aku nanya orang soundnya, oh iya saya bentar lagi naik, lagi pakai mic. Terus ada yang ketawa kan, oh itu tuh yang baru naik. Tadi pas turun, kan ada scene masing-masing, kayak abis turun tiba-tiba ngomong kasar loh tiba-tiba, tapi mic-nya nyala. Jadi kayak satu penonton dengerin kayak tiba-tiba, terus tiba-tiba kayak dor gitu. Terus kayak, kita pada kayak kaget gitu loh. It was really funny gitu. Terus orangnya kayak, dia kan harus naik lagi scene selanjutnya. Jadi kayak sedikit kayak agak malu gitu. Tapi kita belajar timing gitu loh. Karena tanpa ada benar-benar time management per scene, kita kapan ngomong, kita kapan harus benar-benar diem, kita itu pastinya bakal nyala, kayak pasti ngobrol banyak gitu keluar di mic-nya. So I think it's a funny story, but itu berkesan buat aku sih. Iya sih, seru banget sih kalau misalnya ada momen kayak gitu. Mungkin kayak, aduh harus gimana gitu, tapi you can The show must go on. Ya, betul banget. Oke, kalau menurut Sachi gimana? Kalau aku sih nggak ada momen spesifik yang berkesan, benar-benar berkesan. Karena menurut aku setiap momen itu berkesan. Jadi mulai dari step kita mempersiapkan acara tersebut sampai benar-benar deket, hari-hari dekat ke acara, sampai pas pelaksanaan acara tersebut, sampai akhir acaranya itu, menurut aku itu semua berkesan. Kenapa? Karena mulai sebelum acara kan kita ada persiapan acaranya itu pasti kita kerjasama sama orang-orang yang berbeda-beda. Di situ kita menghadapi tantangan yang sama, terus kita diuji nih untuk bisa nggak sih kita selesaiin tantangan ini sampai kita bisa membuahkan sebuah karya yang meriah nantinya. Menurut aku itu berkesan sih, soalnya setiap kepanitiaan, setiap acara itu kan pasti we encounter different troubles, ya kan, problemsnya pasti berbeda-beda karena orang yang ikut pun berbeda-beda. Jadi menurut aku sih berkesannya di situ kali ya, struggle untuk keep up sama panitia-panitia lain. Terus pas di acaranya, aku beberapa kali ada double job gitu sih, sama. Cuma double jobnya bukan, kalau tadi kan kalau Rika kan drama ya. Kalau aku lebih ke, aku ada penampilan dari kelas, tapi aku juga panitia. Nah, double jobnya mungkin di situ. Nah, what's fun from it, karena sibuk gitu lah. Sibuk gitu ya? Iya, hektik banget nih. Berkesannya sih mungkin di situ, karena wah sibuk, terus aku bener-bener jadi kayak dikasih challenge gitu. Tapi pas nanti
pelaksanaan acaranya itu euforianya sih dapat banget. Jadi menurut aku itu yang paling berkesan. And you enjoy with it Yes. gitu ya. Wah, keren banget sih. Kayak rasa dapat double job tuh sebenarnya mungkin satu sisi pressure, tapi satu lagi hektiknya itu adalah hal yang bikin kita lebih semangat biasanya gitu nggak sih Sachi? Oke, what a great answer ya teman-teman dari kalian, dan aku jujur masih penasaran sama satu hal lagi. Sebenarnya masih ada 2 pertanyaan, tapi satu hal ini yang pengen aku tahu dari teman-teman gitu, terkait kepanitiaan gitu ya. Itu kan pasti dapat banyak banget pembelajaran gitu, entah the way kalian nge-handle suatu problem mungkin di event tersebut atau sebagainya gitu. Jadi kalau menurut teman-teman sendiri nih, selama mungkin ada pengalaman jadi kepanitiaan event gitu, apa sih yang bisa kalian pelajari dari adanya kepanitiaan event itu? Mungkin dari Sachi lagi ya. Oke. Kalau dari aku mungkin kalau misalnya dari aku, dari setiap event kayak yang tadi aku bilang, dari setiap event kan pasti kita banyak masalah. Yeah. Kita ada masalah yang untuk menguji kita seberapa kompeten kita jadi kepanitiaan untuk suatu acara ini. Dan menurut aku yang paling aku syukurin adalah aku bisa melihat nih kekurangan dari teman-teman. Kenapa itu aku syukurin? Karena dari situ aku jadi lebih menghargai dan mengapresiasi kerja mereka. Nah, dengan kekurangan itu, tapi mereka masih tetap punya semangat untuk menyelesaikan, menyukseskan si acara ini, gitu. Jadi dari situ sih, menurut aku kita bisa belajar gimana cara kita mengapresiasi teman-teman kerja mereka, karena kita kan semua berproses bersama. Terus kalau untuk kayak kepemimpinan, kerjasama gitu-gitu, itu pasti ada sih Kak. Aku percaya di setiap kepanitiaan, di setiap kerjasama itu kita pasti diuji kepemimpinannya. Gimana kita handle masalah, gimana cara kita menanggapi apa sih masalah yang kita menghampiri kita gitu. Itu udah pasti ada. Dan menurut aku, again, sebuah masalah itu sebenarnya nggak harus jadi pressure untuk kita. Hanya berdasarkan gimana sih kita menghadapinya, gimana sih kita how we see the problems coming to us gitu. Nah, dan gimana cara kita mengatasi itu jadi jawaban kita nantinya, dan bisa ngelihat juga sebenarnya problem solving kita tuh sudah sebaik apa sih gitu ya. Dan tentunya terus harus dikembangkan dan harus dipelajari terus menerus. Oke, thank you Sachi for the answer. Mungkin kita move on ke Flika dulu. Aku lihat Regan tapi aku nunjukin Flika. Oke, Flika. Oke, jadi sebagai panitia, obviously we can't go through this alone. Kayak pastinya kayak Sachi tadi bilang ada teamwork, ada leadership, kita harus bekerja sama. Tapi aku nggak bisa ngeliatin ini tanpa bantuan dari guru-guru pembimbing juga. Karena at the end of the day, kita masih remaja ya, kita ada kemalas-malasannya, kita ada momen-momen bahwa where we wanna give up, tapi sewaktu guru pembimbing kita datang, especially when it comes to performance, aku bener-bener shout out ke mereka berdua, Sir Sintos, Kak Ivan kalau kalian nonton, I miss you guys. Mereka itu bener-bener nggak takut express themselves gitu loh, karena when it comes to drama, apalagi cerita rakyat yang legenda Indonesia yang mungkin bahasanya dulunya kayak masih zaman-zaman jadul. Kita belajar, bukan hanya belajar kayak belum belajar di karakternya, tapi we learn to be the character. Jadi kayak dengan guru-guru pembimbing ini, mereka bener-bener nggak takut kayak, oh karakter si raja ini harusnya kayak gini, tapi diperagain, ngomongnya juga kenceng. Jadi bener-bener kita punya example untuk mengikuti gitu loh. Terus waktu itu kan aku masih kelas 11 ya. Jadi aku juga ada kakak kelas aku. Mereka itu aku selalu melihat look up to my elders gitu loh. Kayak mereka itu dengan experience lebih banyak menunjukkan bahwa gini nih caranya melaksanakan sebuah drama. Dan aku berterima kasih banyak untuk itu. Dan bisanya kita sukses lah. Ya, keren banget. Berarti kamu bisa menemukan role model yang bisa kamu contoh untuk bisa ngebawa acara ini jadi lebih baik ya. Dengan cara belajar kayak bagaimana memperankan ini, bagaimana memperankan itu tuh jadi suatu momen yang penting sih. Karena dari situ kita banyak belajar. Karena kalau misal menjiwai sesuatu, apalagi dalam berperan tuh sulit gak sih? Karena kita harus bisa nge-control
karakter kita sendiri kayak gimana dan mulai memasuki karakter yang kita peranin gitu nggak sih Flika biasanya problemnya. Betul. Nah oke, thank you Flika dan juga Sachi for the answer, dan kita move on ke Regin. Hi Regin, how about you? It's okay. The questions is, menurut kamu apa sih manfaat yang kira-kira bisa kamu dapetin ketika kamu bisa berjuang di kepanitiaan suatu event gitu? Oke, got it? Oke, I think I got it. Okay. Mungkin kalau saya dulu kan tahun lalu jadi panitia, dan panitianya kan dipilih cuman satu orang tuh satu panitia. Yeah. Tapi kalau panitia kita udah selesai kan misalnya 1 hari, itu kita ada 2 hari kita harus ikuti Solifest. Yeah. Dan 2 hari itu kita udah masuk tugas kita, dan seterusnya kita harus masih berada di Solifest tersebut untuk membantu yang lain. Dan mungkin buat saya yang misalnya tadinya masuk panitia speech, terus udah selesai tugas saya di speech, jadi mau nggak mau ya saya pergi ke kalangan yang lain. Jadi saya bisa melihat misalnya di P3K kita harus ngapain, jadi mendapatkan pengalaman baru juga sih di sana. Juga membantu mungkin di luar panitia yang lain juga, semisalnya diliatin storytelling, dan sempat saya menjadi MC di storytelling tersebut gitu. Jadi menambah pengalaman juga sih. Iya benar-benar, karena pengalaman itu penting ya. Ketika kamu bisa dapat kesempatan untuk cobain ini, cobain itu, I think it's a very important for us untuk coba aja gitu. Kayak nggak usah mikirin nanti masalahnya apa yang akan dihadapi, yang penting jalanin aja dulu, karena at the end of the day kita tuh bisa ngambil suatu pembelajaran, dan kita bisa bawa pembelajaran itu untuk ke event-event lainnya di hari yang akan datang gitu. Thank you so much guys for the answer, dan I think it's gonna be the last questions dari podcast kita hari ini, karena aku masih ada satu pertanyaan menarik yang pengen aku tahu juga dari teman-teman gitu. Dari semua event yang mungkin teman-teman udah ikuti gitu, kepanitiaan dan lain-lain. Seandainya di suatu hari nanti gitu ya, kita dapat kesempatan untuk mungkin mengubah atau menambahkan sesuatu dari event tersebut gitu. Apa yang akan teman-teman lakukan? Mungkin di hari-hari yang akan datang gitu. Kita mulai dari Sachi dulu. Kalau aku dapat kesempatan untuk mengubah atau menambahkan sesuatu di acara misalnya Anderson Festival, mungkin yang aku mau tambahin itu waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan, dan yang pengen aku ubah mungkin tempat pelaksanaan. Karena selama ini kan tempat pelaksanaannya selalu di sekolah sendiri kan. Dan kalau untuk waktu pelaksanaan, kalau dilihat dari pensi-pensi sekolah lain, itu kan biasanya puncak acaranya bisa sampai seharian. Nah, kalau di Anderson sendiri, puncak acaranya setengah hari. Tapi emang kita ada beberapa hari sih untuk waktu pelaksanaannya itu. Tapi untuk kenapa aku pengen tambahin waktu pelaksanaannya, karena menurut aku setengah hari itu belum cukup untuk merasakan juga. Iya, keseruannya kayaknya masih bisa ditambah lagi gitu keseruannya, dan yang pasti dengan acara-acara yang seru gitu untuk teman-teman yang lainnya. Kalau untuk tempat pelaksanaan, kenapa? Karena Anderson School ini tergolong satu sekolah yang lumayan kecil, jadi aku pengen banget sih untuk mengubah tempat pelaksanaannya jadi di tempat yang lebih luas, dimana kita bisa ngundang audiens lebih banyak gitu. Misalnya mungkin dari sekolahnya Flika atau dari sekolahnya Regin bisa ikut nonton Anderson Festival gitu. Jadi talenta-talenta teman-teman tuh nggak dikit di kita doang warga sekolah, tapi bisa kita tunjukin ke yang lainnya juga. Wow, semoga itu nanti akan tercapai di event-event selanjutnya Sachi ya. Thank you. Oke, mungkin kita move on ke Regin. Gimana Regin? Oke, apa yang sebenarnya pengen kamu ubah gitu kalau misal kamu dapat kesempatan untuk join di kepanitiaan event-event lainnya gitu dari sekolah kamu, atau mungkin nanti ketika kamu lulus gitu? Mungkin ketika aku lulus, aku pengen kembali, kan sekolah saya dulu belum adanya pentas seni ya. Biasanya sekolah itu pertunjukan dance atau nyanyian. Maka mungkin kalau saya kembali lagi ada pentas seninya seperti dance ataupun bernyanyi-nyanyi, dan juga mungkin drama musikal. Itu seru banget deh menurut itu menarik sih. Jadi di setiap sekolah kan saya melihatkan apakah ada drama musikal. Pasti kan seru banget dilihat sebuah drama yang ada musik-musiknya. Jadi orang yang suka nyanyi, orang yang suka dansa itu bergabung satu gitu kan, yang suka acting juga. Jadi
Menurut saya sih itu doang mungkin yang bisa ditambahkan. Oke, semoga itu nanti akan tercapai, apalagi bagian drama musikal, karena I think cukup banyak juga orang-orang yang tertarik banget dengan drama musikal gitu, dan itu jadi salah satu kesempatan untuk lebih meningkatkan potensi kita banget sih, misalnya yang suka nyanyi, yang suka berdrama, yang suka dance, atau mungkin dansa dan sebagainya, terus dijadikan ke satu penampilan itu keren banget. Oke, thank you Regin. Kalau dari kamu sendiri gimana, Vika? Kayaknya kalau bisa balik ke waktu-waktu preparasi pentas itu, all that I ask for itu adalah satu hal, itu waktu. Aku pengen ada waktu lebih banyak untuk latihan, untuk preparasi. Karena with the quote-unquote kayak blood, sweat, and tears we go through, walaupun aku merasa ini sudah sukses, kayak kita we done a great job, aku merasa kita masih bisa mengembangkan potensial kita lebih banyak lagi. Kita bisa melibatkan lebih banyak siswa-siswi, bisa melibatkan lebih banyak mungkin kakak kelas, adik kelas aku waktu itu. Dan juga biar kita bisa menunjukkan diri kita, karena tanpa kita dipercayakan sesuatu, like orang kalau nggak dipercayain, gimana mereka bisa percaya diri gitu. Jadi aku tadinya pengen banget bisa melibatkan lebih banyak orang, lebih banyak tempat, karena aku percaya dan tahu mereka itu potensialnya ada. Cuma mungkin di waktu itu mereka masih merasa grogi. Jadi aku sangat berharap di pentas selanjutnya bisa lebih banyak orang deh, biar lebih interesting gitu, lebih banyak ideas juga. Oke, wow, what a great answer buat narasumber kita hari ini. Boleh dong kita kasih tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Thank you so much guys for the sharing, karena jujur aku dapat insight yang cukup banyak banget gitu dari teman-teman yang punya pengalaman di bagian kepanitiaan suatu event, yang mana mau event kecil, mau event besar pun, itu tuh sebenarnya suatu hal yang agak struggle ya kalau nggak bisa kita handle dengan baik gitu. Tapi dari podcast hari ini, aku yakin sobat UPJ yang nonton juga dapat banyak insight the way kita handle the problem gitu, sebuah masalah yang harus kita hadapi di kepanitiaan. Terus the way kita collaboration satu sama lain, nggak cuma siswa doang tapi juga bersama guru-guru gitu. Terus gimana cara kita bisa mempersiapkan suatu event sampai eventnya sukses, walaupun banyak banget harus dikorbanin gitu ya, mulai dari waktu, terus keringat, terus mungkin money, dan masih banyak hal lainnya yang harus kita berikan gitu untuk suatu event ini. Tapi pada akhirnya kalau eventnya udah sukses, tentunya kita juga ngerasa senang banget dan proud itu pasti, karena akhirnya acara ini sukses dan masih ada keinginan untuk bisa bikin acara yang lebih keren lagi di hari yang akan datang, apalagi dengan harapan teman-teman tadi. Dan aku tentunya berharap juga dan berdoa harapan tadi dari Vika, dari Sachi, dan juga Regin bisa terwujud di hari yang akan datang. Kita bisa terus berproses dan akhirnya kita bisa jadi panitia-panitia yang lebih keren lagi untuk bikin event yang lebih keren lagi. Nah, Sobat UPJ, itu dia our conversation yang sangat menarik hari ini, karena topik yang hari ini kita bawakan juga tentunya menarik, yaitu cerita di balik layar pentas seni SMA. Tentunya hari ini aku harap teman-teman yang nonton juga bisa ngambil insight yang sangat baik dari conversation hari ini, karena aku rasa cukup banyak ya hal yang bisa kita dapatkan gitu. The way kita belajar untuk problem solving dalam suatu kepanitiaan untuk mempersiapkan event, atau mungkin kayak kita berkolaborasi gitu, itu kan gak mudah banget karena tentunya kita perlu adaptasi dan sebagainya gitu. So, aku harap teman-teman bisa ngambil yang baiknya dan buang buruknya. Dan thank you so much for your attention and your time untuk menonton video hari ini. Dan aku harap teman-teman jangan lupa untuk subscribe our YouTube channel dan juga turn on your notification biar teman-teman gak ketinggalan informasi lainnya dari UPJ, khususnya podcast on video yang lainnya. Karena aku yakin di podcast on video lainnya kita akan berikan topik yang menarik juga. So, thank you so much guys, dan sampai jumpa di podcast-podcast lainnya. Aku Janice pamit undur diri. Bye-bye. Bye!